Selamat pagi anak-anakku kelas 6 plus, anak-anak yang diberkati Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya anakku, Suster berharap begitu. Nah, sekarang kita belajar masih tentang bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Di minggu-minggu sebelumnya anakku, kita sudah melihat keindahan-keindahan alam yang ada di Indonesia dan juga yang sudah pernah kamu kunjungi. Dalam pertemuan yang terakhir anakku, kita melihat bagaimana alam yang indah itu sudah dicemari sekarang, sudah dirusak. Nah, kamu juga sudah menemukan bagaimana caranya untuk mengatasi itu, bagaimana memelihara flora dan fauna yang ada di Indonesia, misalnya dengan menanam hutan yang sudah gundul dan macam-macam jawaban kamu ya nakku. Hari ini nakku kita mau belajar dari kisah kitab suci, yaitu Taman Eden untuk manusia dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 18. Tetapi sebelum membaca kisah ini nakku, kita mau melihat dulu keindahan alam yang ada di Indonesia melalui video berikut ini. Halo guys, kembali lagi di channel Wonderful Destination. Channel yang tentunya memberikan informasi tentang destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai destinasi wisata alam terbaik di dunia. Dengan keberagaman suku budaya dan beribu-ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia sangat menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Banyak sekali tempat wisata di Indonesia yang dikenal di seluruh dunia. Seperti 7 destinasi wisata Indonesia yang paling populer di dunia versi Wonderful Destinations. Pulau Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Pulau Dewata Bali? Pulau yang menjadi primadona pariwisata Indonesia ini terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Selain dikenal dengan pesona baharinya, Bali juga terkenal dengan aneka kesenian dan kebudayaan unik yang masih terus dilestarikan. Ada banyak sekali objek wisata di Bali yang tak boleh dilewatkan ketika kalian berkunjung ke Pulau Dewata ini. Terdapat banyak tempat wisata religi seperti Pura Uluwatu yang berdiri di atas tebing. Di sebelah selatan, kota pesisir Pantai Kuta menawarkan wisata hiburan malam yang tak pernah sepi. Sementara itu, di Seminyak, Sanur, dan Nusa Dua terkenal dengan resortnya yang eksotis. Pulau Bali juga dikenal sebagai tempat yang sangat cocok untuk relaksasi dengan yoga dan meditasi. Wah, menarik sekali ya. Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Di antara sekian pulau yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara, ada sebuah pulau yang menarik untuk kita kunjungi, yaitu Pulau Komodo. Pulau ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Sesuai dengan namanya, Pulau Komodo merupakan pulau yang juga menjadi habitat hewan endemik di negeri ini. Tentu mengasyikan bila kita bisa melihat langsung kehidupan hewan yang dilindungi oleh dunia ini. Di pulau tersebut, wisatawan bisa leluasa melihat dan mengamati pola keseharian komodo. Wisatawan bisa mendaki sebuah bukit, yaitu Bukit Arah, yang memiliki ketinggian 538 meter di atas permukaan laut. Banyak sekali jenis flora dan fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo ini. Di sini, terdapat 254 jenis flora yang berasal dari Asia dan Australia, 128 jenis burung, dan 58 jenis fauna lainnya. Selain wisatawan bisa melihat langsung hewan komodo, wisatawan juga bisa menyewa kapal nelayan menuju ke Pantai Merah.
wisatawan akan dapat menikmati keindahan pasir yang berwarna pink yang hanya ada di 7 tempat di dunia. Raja Ampat, Papua Barat. Papua, provinsi paling timur Indonesia yang dikenal dunia dengan keindahan alamnya yang sangat luar biasa. Tanah dan pulau Papua amat subur, belum lagi kekayaan hayati di dalam air dan budaya masyarakatnya. Tak heran kalau Papua menjadi salah satu destinasi wisata kebanggaan Indonesia. Salah satu destinasi wisata di Papua yang paling tersohor adalah Kepulauan Raja Ampat yang terletak di Papua Barat. Kepulauan Raja Ampat terdiri dari gugusan 1.500 pulau besar dan kecil. Gundukan pasir putih, air laut yang jernih bergradasi, sampai tebing karang pun menjadi keindahan tersendiri. Menurut berbagai sumber, perairan Kepulauan Raja Ampat merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk diving site di seluruh dunia. Bahkan, mungkin juga diakui sebagai nomor 1 untuk kelengkapan flora dan fauna yang ada di bawah air pada saat ini. Taman Laut Bunaken, Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara memiliki wisata andalan yang letaknya berada dekat ibu kota provinsi di Manado, yaitu wisata Taman Laut Bunaken, Sulawesi Utara. Letak objek wisatanya berada di segitiga terumbu karang, di mana lokasi tersebut menjadi habitat dari puluhan spesies terumbu karang, serta dihuni oleh berbagai jenis ikan dan biota laut. Luas kawasan mencapai 9 km loh, masih masuk dalam kawasan pemerintah Kabupaten Manado. Wisata Laut Bunaken ini tak pernah memiliki masa off-season. Maksudnya, wisatawan dapat berkunjung ke sana sewaktu-waktu, tapi lebih disarankan berwisata ke sana sekitar bulan Mei hingga Agustus saja ya. Sebab pada bulan-bulan itulah, sobat bisa melihat air laut terlihat sangat jernih dan cukup hangat dengan temperatur suhu mulai dari 26 derajat sampai 31 derajat Celcius. Pulau Gili. Kepulauan Gili atau Tiga Gili adalah kepulauan yang terdiri dari 3 pulau kecil, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Kepulauan Gili juga populer karena berlimpahnya kehidupan laut dan formasi karang yang sangat menarik. Tempat menyelam di kepulauan ini yang paling terkenal adalah Titik Hiu, Titik Manta, dan Karang Simon. Kepulauan ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di lepas pantai barat laut Lombok, Indonesia. Kepulauan ini merupakan destinasi wisata populer bagi para wisatawan mancanegara loh. Setiap pulau memiliki beberapa sangraloka kecil, biasanya terdiri dari kumpulan pondok untuk wisatawan, kolam kecil, dan berbagai restoran. Lalu lintas mobil dan kendaraan bermotor dilarang di kepulauan ini oleh peraturan setempat. Dengan demikian, metode transportasi yang disukai adalah dengan berjalan kaki dan bersepeda ataupun kereta yang ditarik dengan kuda yang disebut Cidomo. Pasti kalian penasaran kan gimana kehidupan di Kepulauan Gili ini? Candi Borobudur, Yogyakarta. Bagi kamu yang sudah merancang hari libur dengan matang, namun masih merasa bingung dalam mencari tempat wisata di Jogja yang paling populer, datang saja ke Candi Borobudur. Di sana nantinya kamu dapat menikmati keindahan candi sekaligus belajar sejarah mengenai Borobudur serta mengunjungi wisata lainnya di sekitar daerah ini. Borobudur menjadi salah satu candi atau kuil terbesar yang ada di dunia. Candi ini memiliki bentuk bujur sangkar pada bagian atasnya. Terdapat 16 teras dan 3 pelataran yang melingkar di Candi Borobudur. Bagian dinding candi juga dihiasi dengan panel relief sebanyak 2.672 dan 504 arca Buddha. Borobudur menjadi salah satu candi dengan relief Buddha yang terlengkap
dan terbanyak di dunia. Taman Nasional Gunung Bromo, Jawa Timur. Gunung Bromo, atau dalam bahasa Tengger Dieja Brama, adalah sebuah gunung berapi yang masih aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 229 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Wisata Gunung Bromo yang terletak di Jawa Timur ini memang mengundang banyak wisatawan karena keindahan pemandangan alam dari ketinggian pegunungan. Hamparan gunung nan indah dikelilingi awan putih membuat mata tak jenuh untuk memandangnya. Dari Gunung Bromo, kita bisa melihat indahnya matahari terbit dihiasi indahnya hamparan pegunungan seperti di negeri di atas awan. Tidak sedikit wisatawan ingin mengabadikan momen indah ini. Bukit Penanjakan merupakan salah satu tempat favorit bagi para wisatawan untuk dapat melihat Gunung Bromo secara langsung. Anak-anakku, setelah kita melihat video tadi, kita tentunya bangga ya dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia karena Tuhan begitu baik menganugerahkan keindahan alam yang sedemikian megah, sedemikian indah, dan sedemikian unik untuk kita. Anak-anakku, setelah nanti kamu baca cerita Taman Eden untuk manusia, coba kamu lihat apa kira-kira hubungan antara manusia yang dulu ditempatkan di Taman Eden dengan kita, bangsa Indonesia yang sekarang ada di Indonesia dengan segala keindahan alam itu. Itu akan menjadi salah satu pertanyaan yang harus kamu jawab, nakku. Tugas kamu nanti bagian mari berdiskusi di halaman 34, kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Selamat bekerja, nakku. Tuhan Yesus memberkati kamu semua.